Halo teman-temanku, dimanapun kalian berada, jumpa lagi bersama saya di channel Berita Mata Minus. Jadi pada kesempatan kali ini saya mau membahas seputar yang basic, yaitu adalah perbedaan mata minus dan cylinder. Ya, jadi saya sendiri adalah seorang yang mempunyai mata minus. Minusnya itu sebanyak 2,5. Jadi minus yang saya alami ini bisa naik, bisa turun. Ketika saya sudah bisa naik, bisa turun. Dikarenakan apa? Dikarenakan ya zaman sekarang itu semua aktivitas itu kebanyakan dilakukan secara online. Hampir semua kegiatan, hampir semua pekerjaan itu sekarang kebanyakan dilakukan secara online melalui handphone ataupun melalui laptop. Maka dari itu, untuk di era digital seperti ini, saya pikir untuk mempunyai mata normal itu sangat-sangat sulit, sangat-sangat sulit dan sangat-sangat kecil kemungkinannya. Terkecuali kalian itu hidupnya di zaman penjajahan atau di zaman batu, yang dimana saat itu nggak ada media elektronik atau nggak ada media digital yang dapat memancarkan radiasi. Oke, jadi di sini kalau minus itu biasanya bentuk bola matanya itu ya seperti biasa, seperti pada umumnya, yaitu adalah bentuknya ya bundar atau seperti bola ya. Lalu kalau silinder menurut yang kita dapatkan, menurut info yang kita dapat itu bentuknya tidak lagi bulat tetapi berubah menjadi lonjong ya, semacam kayak telur ya. Lalu kalau minus ketika kita melihat benda ataupun objek yang jaraknya jauh itu terasa buram. Sedangkan kalau silinder itu terasa itu berbayang. Misalnya kita melihat benda yang jaraknya jauh, tentu kayak ada bayangan, banyak sekali bayangan yang bergoyang-goyang, rasanya seperti itu. Dan biasanya kalau orang yang silinder ketika dimintain tolong untuk menghitung objek yang bentuknya sama, itu terkadang agak kesulitan. Misalnya misalnya kita disuruh menghitung angka 1 yang ada di tembok atau yang ada di kertas, itu biasanya akan butuh waktu yang lebih lama ketimbang biasanya yang punya mata silinder itu akan membutuhkan waktu yang lebih lama untuk menghitungnya ketimbang yang punya mata normal. Dan biasanya kalau orang yang punya mata silinder ketika diminta bikin garis tanpa penggaris itu akan kesulitan sekali dan akan tidak fokus. Nah, lalu kapan sebaiknya penderita mata minus dan silinder itu memakai kacamata? Dan biasanya kalau saya pribadi ya, ketika saya dulu punya minus kecil, ya mungkin dari sekolah dasar saya juga sudah minus ya, dikarenakan zaman sekolah dasar dulu juga sudah ada HP, sudah ada laptop, cuman ya belum se-update sekarang ya, belum secanggih sekarang ya saat itu ya. Dimana saat itu sudah ada media elektronik tapi tidak sebagus yang sekarang ya. Zaman-zaman dulu ya, zaman-zaman 2000 ya, dulu tahun 2000-an. Saat itu tahun 2000-an sampai tahun 2010-an. Di saat itu saya mungkin sudah minus, tetapi saya tidak memeriksa mata ke dokter ya, dikarenakan saya pikir mata saya itu baik-baik aja. Dikarenakan ketika saya melihat itu tidak buram dan jelas seperti biasa, jelas sekali. Jadi kalau saya pribadi memakai kacamata minus atau silinder, itu yang saya pakai adalah ketika kemungkinan aktivitas saya mulai terganggu, ketika saya sudah mulai kesulitan untuk melihat objek yang jaraknya jauh. Ya apalagi ada sebagian pekerjaan yang mungkin tidak diperbolehkan untuk punya mata minus, itu ada aja. Maka dari itu ketika teman-teman sudah mulai terganggu aktivitasnya atau sudah mulai kesulitan dalam melihat objek yang jauh, ya saya rekomendasikan, saya sarankan teman-teman untuk segera pakai kacamata supaya tidak menghambat produktivitas kalian. Ya, kalau saya pribadi seperti itu. Jadi saya tidak apa ya, waktu minus masih kecil dulu nggak pakai kacamata, udah kayak biasa aja gitu. Dan saya juga dulu menganggap kalau pakai kacamata itu keren. Iya, itu dia keren. Padahal ya setelah pakai kacamata nggak enak rasanya. Oke,
Di sini lanjut kita bahas, lalu bagaimana cara memilih suplemen atau cara memilih obat-obatan herbal bagi penderita mata minus. Ya, kalau saya pribadi sih yang pastinya harus sudah terdaftar di BPOM, yaitu adalah Badan Pengawas Obat dan Makanan. Jadi supaya kita lebih aman dan menghindari resiko-resiko tertentu ya mungkin kita takut obat-obatan atau suplemen tersebut kurang aman karena belum termasuk ke BPOM. Ya kalau saya sih lebih baik cari aman aja, cari yang sudah terdaftar di BPOM. Ya kalau saya sih pakai ini ada vitamin A nya sih, ini udah jadi suplemen yang saya pakai itu udah ada vitamin A nya. Biasanya kan kalau yang buat mata itu yang paling bagus kan vitamin A ya, yang vitamin yang bagus buat mata. Ya kalau saya sih pilih ini dikarenakan ini ya kandungannya bisa dibilang banyak sih ya. Vitamin A, B, C, D itu ada semua. Ya jujur ya, saya itu tipe orang yang mungkin agak-agak mager ya kalau suruh bawain suplemen macam-macam ya, suplemen A, suplemen vitamin A, suplemen vitamin B, vitamin C itu secara terpisah itu malas juga ya. Bayangin kita bawa suplemen vitamin A, vitamin B, vitamin C itu secara terpisah. Jadi kita bawa 3 botol guys, 3 botol kita masukin ke dalam tas. Tas kita jadi lebih cepat penuh ya. Ya menurut saya kalau membawa 3 botol tersebut agak-agak merepotkan ya. Jadi saya pikir saya memilih yang sudah lengkap sih kandungan vitamin A-nya. Vitamin A, vitamin B, vitamin C-nya udah lengkap. Gitu. Oke teman-teman, itu saja yang dapat saya bagikan. Jika teman-teman suka dengan video ini, jangan lupa ketik like, subscribe, dan bagikan ke saudara kalian supaya video ini senantiasa lebih bisa bermanfaat buat orang banyak.